Tersebutlah seorang pria yang sedang kebingungan untuk biaya persalinan operasi sesar istrinya, yaitu si Intan. Pria itu bernama Irfan. Dia berniat untuk meminjam uang kepada mertuanya, yaitu ayah daripada Intan, Bapak Harjo. Tetapi ibu mertua Intan merasa keberatan karena uang yang dimiliki adalah uang tabungan untuk naik haji. Sehingga ayah Intan berniat untuk mengambil tabungan hajinya untuk dipinjamkan kepada Irfan sebagai biaya persalinan operasi sesar Intan, istri daripada Irfan. Sementara itu, Intan berada di rumah sakit. Bapak Harjo, yaitu orang tua Intan atau mertua daripada si Evan, segera mengambil uang tabungan untuk naik hajinya sebagai biaya persalinan untuk si Intan, putri kesayangannya. Ibu mertua Irfan berada di rumah sakit selalu berdoa agar untuk keselamatan Intan dan calon cucunya yang dikandung oleh si Intan, bayi yang akan lahir. Dan mereka mendapatkan kabar dari sang dokter bahwa Intan melahirkan dengan lancar dan bayi mereka lahir dengan sangat sehat dan sempurna. Bersyukur pada Yang Maha Kuasa, mereka berdua dengan hati yang gembira dan senang. Bapak Harjo dan istrinya segera menjenguk si Intan, tetapi Evan ada telepon dari teman-temannya. Telepon itu sepertinya suatu kepentingan yang mendadak dan sangat penting. Evan pun segera pergi dari rumah sakit dan bergegas untuk bertemu dengan teman-temannya. Kawan-kawan Evan pun menyambut dengan hangat kedatangan Evan. Mereka menanyakan bagaimana persalinan istri Evan dan melahirkan bayinya, apakah dengan selamat. Dan Evan pun menjelaskan bahwa istrinya melahirkan dengan lancar dan selamat. Kemudian kawan-kawan Irfan menjelaskan bahwa mereka tidak lagi bisa melakukan pencurian motor karena kini situasi sangat gawat, yaitu polisi sangat ketat dalam menangkap para pelaku curanmor. Dan seorang teman Evan lainnya memberikan solusi untuk pekerjaan mereka terbaru, yaitu berdagang motor bodong. Tetapi teman Evan itu menjelaskan bahwa mereka membutuhkan dana dan biaya atau permodalan untuk bisnis motor bodong. Dan Evan pun ditawari untuk terjun dalam bisnis motor bodong tersebut. Jadi sekarang Evan membutuhkan permodalan untuk bertahan hidup, yaitu menekuni bisnis motor bodong bersama kawan-kawannya. Mereka adalah komplotan para pencuri motor yang kini beralih menjadi pebisnis motor bodong. Evan berpikiran untuk kembali meminjam uang sebagai permodalan untuk bisnis motor bodong kepada mertuanya, yaitu Bapak Harjo, ayah daripada Intan. Hal itu diungkapkan kepada Intan. Intan merasa nggak enak untuk meminjam kembali uang kepada ayahnya, tetapi Irfan bersikeras. Dan Intan merasa keberatan bahwa dulu ketika melahirkan, Intan sudah dibiayai oleh ayahnya dengan dana dari tabungan uang haji. Masakah sekarang mau meminjam uang lagi hanya untuk biaya usaha? Irfan pun dengan ditemani Intan dan Amira, anak mereka yang masih kecil, menemui ibu Intan untuk meminjam uang. Singkat cerita, Irfan ditangkap polisi karena melakukan pekerjaan yang tidak baik, yaitu melakukan bisnis motor bodong serta pencurian motor, sesuatu yang melanggar peraturan kepolisian sekaligus melanggar peraturan negara. Singkat cerita, Irfan ditangkap polisi. Intan terpaksa mengatakan kepada ibundanya bahwa selama ini Irfan ditangkap polisi karena berbisnis motor bodong serta pencurian motor sebagai penadah motor hasil curian. Itulah yang selama ini pekerjaan ditekuni oleh Irfan dan kawan-kawannya, komplotannya. Sementara itu di tempat pekerjaannya ojek online, Bapak Raharjo, yaitu orang tua Intan, ayah Intan atau ayah mertua si Irfan, diberitahu oleh teman-teman sepekerjaan ojek online bahwa kini
Irfan ditangkap polisi karena menjadi penadah barang motor hasil curian. Setelah keluar dari penjara, si Irfan bertemu dengan seorang kawannya yang bernama Arif. Arif mengajak Irfan untuk menjadi maklar tanah, yaitu suatu pekerjaan yang sangat halal, suatu bisnis yang sangat menguntungkan, bekerja sebagai penghubung penjualan tanah dengan cara mencari calon pembeli. Singkat cerita, bersama Arif, Irfan berhasil menjualkan sebidang tanah dengan keuntungan yang cukup lumayan besar, sangat menguntungkan, dan ini adalah pekerjaan yang sangat halal, rezeki yang halal. Mereka benar-benar bisnis dengan cara yang jujur dan halal. Bahwa kebersamaan Irfan dan Arif selama ini telah membuat Irfan menjadi sadar. Dia tidak segan-segan untuk menolong orang yang sedang kesusahan, bahkan memberinya permodalan. Hal itu telah diketahui oleh seorang mantan teman bajingan Irwan, dan dia segera melaporkan kepada teman-teman yang lainnya bahwa Irwan kini memiliki uang. Irfan berniat untuk mengembalikan uang tabungan ayah Intan, mertua dia, yang dulu pernah dipinjamnya untuk biaya persalinan sewaktu Intan melahirkan. Bekas teman-teman komplotan Irfan di masa lampau, para penadah dan pencuri motor, bahkan mengeroyok Irfan. Untungnya Arif berhasil membebaskan Irfan dari pengeroyokan itu, dan para pengeroyok, para bajingan itu pun segera berlari kabur. Komplotan para bajingan bekas teman-teman Irwan sendiri. Teman yang jujur dan baik seperti Arif telah membuat Irfan menjadi insaf. Kini Irfan mendatangi masjid untuk menjalankan ibadah sholat. Irfan benar-benar bertaubat. Dia begitu menikmati kehidupan yang indah ini. Bahkan kini Irfan benar-benar bahagia bersama istrinya Intan dan anak mereka si Amira. Dan Irfan yang tak pernah lagi melupakan ibadahnya, dia benar-benar bertaubat. Irfan ingin mengembalikan uang yang dulu pernah dipinjamnya dari ayah mertuanya, yaitu ayah Intan. Uang untuk ibadah haji yang dulu digunakan oleh ayah Intan untuk biaya persalinan pada saat Intan melahirkan. Awalnya ayah Intan sangat geram dengan pengakuan segala macam kesalahan dan dosa yang telah dilakukan oleh Irfan, tetapi akhirnya ayah Intan menerima pertobatan itu dan menerima uang kembalian untuk dana haji. Sayangnya pada saat Irfan beranjak untuk pulang, datanglah para bajingan mantan teman-teman Irwan pada saat menjadi penadah curian dulu, dan Irwan ditikamnya. Irwan pun jatuh tersungkur dengan luka berdarah-darah di bagian lambung sebelah kirinya. Irwan tergeletak tidak berdaya, dan mantan teman-temannya para bajingan itu segera pergi meninggalkan Irwan. Kini di rumah sakit, Bapak Harjo, mertua Irwan, dan istri Irwan yaitu Intan menunggui Irfan yang sedang terbaring. Pak Raharjo, mertua Irfan, dan juga Intan, istri Irfan, memaafkan segala macam kesalahan yang pernah diperbuat oleh Irfan, dan Irfan pun mengembuskan nafas terakhirnya, meninggal dunia.